Di depan hidangan lebaran yang disiapkan dengan susah payah oleh istrinya, sang suami sekali lagi melontarkan omelan, sudah setua ini memasak satu masakan saja tidak bisa becus. Di mana aku harus menaruh muka? Kata-kata itu membuat semua orang menahan napas. Tiba-tiba, sang suami berteriak, sudahi saja semua ini. Kita cerai. Namun, saya tidak panik, malah dengan tenang tersenyum dan berkata, baiklah, ayo kita cerai. Alhamdulillah, baguslah, tekan tombol subscribe. Bersama narasi batin, saya akan membawakan kisah yang menyentuh. Kisah ini dimulai. Pagi itu adalah pagi hari raya Idul Fitri. Siti Rahayu terbangun pada pukul 5 subuh. Di dalam kamar yang masih gelap, ia menoleh ke samping dan melihat suaminya, Budi Santoso, masih tertidur pulas mendengkur. Dengan perlahan, Siti menyingkap selimut dan bangkit dari tempat tidur. Hari ini adalah hari ia harus pergi ke rumah mertuanya. Begitu kakinya menapak di luar tempat tidur, dinginnya lantai terasa di telapak kakinya. Siti berhenti sejenak, memandang keluar jendela. Matahari belum terbit, langit masih berwarna nila pekat, hanya lampu-lampu jalan yang berkelip samar di kejauhan. Tahun ini, hari itu datang lagi, gumam Siti dalam hati. Setiap tahun saat lebaran, ia selalu bekerja. Bangun subuh untuk menyiapkan makanan, pergi ke rumah mertua, dan bekerja seharian penuh hingga malam. Siti menghela napas panjang dan berjalan menuju ruang tengah. Saat lampu dapur dinyalakan, cahaya terang memenuhi ruangan yang sempit itu. Siti membuka pintu kulkas. Bahan-bahan yang sudah disiapkannya sejak semalam tertata rapi. Ada ayam untuk opor, daging untuk rendang, kentang dan ati untuk sambal goreng, serta santan kelapa. Semua bahan wajib untuk masakan lebaran. Siti mengeluarkan satu persatu dan meletakkannya di atas meja dapur. Ayam sudah dibersihkan, kentang sudah dikupas, dan daging sudah dilumuri bumbu dasar. Siti mengambil ulekan dan mulai menghaluskan bumbu untuk opor. Suara tumbukan yang ritmis memecah kesunyian subuh. Sambil terus menggerus bumbu, pikirannya melayang. Sudah lebih dari 30 tahun, gumamnya. Ia menikah di usia 25 tahun, artinya sudah 31 tahun ia menjadi istri di rumah ini. Selama itu, tak sekalipun Siti bisa menikmati libur lebaran. Ia selalu bangun subuh, memasak, lalu pergi ke rumah mertua untuk mencuci piring dan bersih-bersih. Ia bahkan tidak pernah bisa pulang ke kampung halamannya sendiri pada hari-hari lebaran. Apakah ibu sehat? Ibu Siti sudah berusia 81 tahun. Belakangan ini, kakinya sakit sehingga sulit berjalan. Siti ingin sekali mengunjungi ibunya setelah lebaran, tapi itu pun tidak mudah, suaminya tidak suka. Daripada buang waktu ke rumah ibumu, lebih baik urus rumah, begitu kata suaminya selalu. Siti tidak pernah bisa membantah. Ia hanya menunduk dan menahan diri. Setelah bumbu opor halus, Siti mulai memotong kentang untuk sambal goreng. Kentang harus dipotong dadu kecil-kecil. Ia melakukannya dengan hati-hati agar pisau tidak selip. Saat ia melirik jam, waktu sudah menunjukkan pukul 05.30. Waktu berlalu begitu cepat. Siti bergegas mengambil wajan dan menaruhnya di atas kompor. Ia menuangkan minyak secukupnya, dan tak lama kemudian terdengar suara desis minyak panas. Ia memasukkan bumbu opor yang sudah halus ke dalam santan, mengaduknya perlahan di atas api kecil. Setelah aromanya pas, Siti memasukkan potongan ayam satu persatu, ia akan merebusnya hingga empuk. Opor pertama mulai matang di dalam panci. Aromanya harum dan warnanya terlihat cantik. Syukurlah, hari ini masakannya jadi dengan baik, batin Siti merasa sedikit lega. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Saat ia sedang menumis bumbu untuk sambal goreng ati, tiba-tiba telepon berdering. Siti terkejut dan menoleh. Jam di dinding menunjukkan waktu belum genap pukul 6. Siapa yang menelepon sepagi ini? Siti panik sambil mengecilkan api kompor. Ia bergegas ke ruang tengah dan mengangkat telepon. Halo? Mbak, ini aku, terdengar suara adiknya. Siti merasa sedikit lega. Oh, kamu. Dik, kenapa menelepon pagi-pagi sekali? Mbak kan hari ini mau ke rumah mertua. Hati-hati di jalan, ya. Ibu bilang kangen sama Mbak.
Iya, Dik. Ibu baik-baik saya, kan? Iya, baik. Kakinya saja yang agak sakit, tapi pikirannya masih jernih. Beliau bilang, kalau lebaran sudah lewat, suruh Mbak mampir. Hati Siti terasa sesak. Ia sangat merindukan wajah ibunya. Iya. Baiklah. Nanti aku cari waktu untuk ke sana. Oh ya, Mbak, lanjut adiknya. Mas Budi bagaimana kabarnya sekarang? Baik-baik saja? Siti terdiam sejenak. Adiknya tahu sedikit banyak tentang keadaannya. Bagaimana suaminya memperlakukannya di rumah, dan apa yang terjadi setiap lebaran di rumah mertuanya. Tapi Siti tidak ingin bercerita. Iya, dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Mbak, jangan terlalu banyak memendam. Kalau ada apa-apa, cerita ya. Iya, terima kasih, Dik. Tapi ini aku lagi masak, nanti aku telepon lagi, ya. Oh, baiklah, hati-hati di jalan, Mbak. Setelah menutup telepon, Siti bergegas kembali ke dapur. Namun, pada saat itu, bau gosong yang menyengat menusuk hidungnya. Ah! Siti berteriak dan berlari ke depan kompor. Bumbu sambal goreng di wajan sudah hangus menghitam. Siti buru-buru mematikan api dan mengangkat wajan. Aduh, bagaimana ini? Bagian bawah bumbu sudah benar-benar gosong. Siti meletakkan wajan di wastafel dan membuka jendela untuk mengeluarkan asap dan bau gosong. Tapi bau itu sudah terlanjur menyebar ke seluruh rumah. Siti memindahkan bumbu yang gosong ke piring sambil menghela napas. Waktu tidak cukup untuk membuatnya lagi. Ia tidak boleh terlambat tiba di rumah mertua. Dengan hati-hati, Siti mencoba membuang bagian yang gosong. Namun, aroma hangus itu tetap menempel. Bagaimana cara membawanya? Saat Siti sedang bingung, terdengar suara pintu kamar terbuka. Bau apa ini? Suaminya, Budi Santoso, masuk ke dapur dengan kening berkerut, masih mengenakan piyama dengan rambut acak-acakan. Budi mengendus-endus lalu menatap ke arah kompor. Apalagi yang kamu gosongkan? Suaranya dingin dan tajam. Siti panik sambil mengelap tangannya. Ah, itu. Tadi aku terima telepon, jadi lupa. Maaf. Lupa? Budi tertawa sinis. Sudah puluhan tahun mengurus dapur, masak bumbu saja tidak bisa becus? Hari ini kita ke rumah ibu, bikin malu saja. Siti tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak. Ini mau kamu bawa? Budi menunjuk bumbu gosong di piring dengan jarinya. Siti mengangguk. Bagian yang gosong sudah aku buang. Sepertinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Budi berdecak. Baunya sudah begini, ibu pasti akan tahu dan berkomentar macam-macam. Semua orang di sana akan tahu betapa tidak becusnya kamu mengurus dapur. Maaf, Siti menundukkan kepala. Budi tidak berkata apa-apa lagi dan pergi ke ruang tengah. Suara langkah kakinya yang berat menjauh. Siti ditinggal sendirian di dapur. Berpegangan pada meja. Tangannya gemetar. Matanya terasa panas, tapi Siti menahannya sekuat tenaga. Jangan menangis. Kalau menangis, aku akan semakin diremehkan. Siti menelan air matanya dan kembali mengambil wajan. Masih banyak masakan yang harus diselesaikan. Rendang, opor, dan lontong. Pekerjaan masih menumpuk. Waktu berlalu hingga pukul 7. Siti sudah selesai memasak semua hidangan. Ia juga sudah membuat lontong sebanyak 6 buah. Kemudian ia mengeluarkan rendang dan sayur labu siam yang sudah dibuat kemarin, lalu memasukkannya ke dalam rantang besar. Sambil menata semua makanan ke dalam tas, Siti kembali menghela napas panjang. Semoga hari ini bisa terlewati dengan baik. Janji yang sama setiap tahunnya. Namun entah kenapa, hari ini janji itu terasa lebih berat. Dadanya terasa sesak. Di ruang tengah, suaminya duduk di sofa sambil menonton televisi. Berita pagi menyiarkan situasi lalu lintas mudik lebaran. Budi hanya menatap layar dengan remote di tangan. Sambil merapikan dapur, Siti menatap punggung suaminya. Sejak kapan suaminya berubah menjadi sedingin itu? Awal pernikahan, ia masih bisa tersenyum. Tapi entah sejak kapan, tatapan matanya pada Siti berubah. Apa salahku? Siti selalu bertanya pada dirinya sendiri.
tapi tidak pernah ada jawaban. Hanya menahan dan bersabar. Itulah yang dipelajari Siti selama lebih dari 30 tahun. Mas, sudah siap semua. Kamu mandi, ya? Siti mencoba berbicara dengan hati-hati. Budi menjawab tanpa menoleh. Iya. Tapi jangan sampai telat, nanti ibu marah lagi. Iya, aku akan cepat. Siti masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Ia mengeluarkan gamis yang biasa ia pakai untuk lebaran. Gamis berwarna merah muda lembut dengan kerudung abu-abu. Sambil mengenakannya, ia menatap cermin. Di dalam cermin, berdiri seorang wanita berusia 56 tahun. Kerutan di sekitar matanya semakin dalam, sudut bibirnya turun tanpa daya, dan beberapa helai uban terlihat di rambutnya. Siti menatap dirinya sejenak, lalu membuang muka. Tak perlu terlihat cantik. Toh tak ada yang peduli. Siti mengikat rambutnya dan memakai riasan tipis. Lalu ia keluar ke ruang tengah. Pukul 8 lebih sedikit, mereka berdua berangkat dari rumah. Budi yang menyetir, dan Siti duduk di kursi penumpang. Kursi belakang penuh dengan tas berisi makanan. Mobil keluar dari kompleks perumahan menuju jalan raya. Jalanan di hari lebaran relatif sepi. Budi terus menatap ke depan sambil menyetir, dan Siti memandang keluar jendela. Tidak ada percakapan di antara mereka. Setelah melewati jalan tol, pemandangan khas pinggiran Jakarta mulai terlihat. Gedung-gedung apartemen tinggi menghilang, digantikan oleh rumah-rumah yang lebih rendah. Siti menatap pemandangan itu dengan hampa sambil melamun. Tahun ini pun begini lagi. Siti sudah tahu apa yang akan terjadi setibanya di rumah mertua. Ibu mertuanya akan memeriksa setiap masakan dan berkomentar. Asin sekali. Potongannya tidak rapi, lontongnya terlalu lembek, selalu begitu. Dan suaminya akan menimpali di sebelahnya. Memang begitu dia, Bu. Masakannya dari dulu tidak pernah pas. Siti tidak akan bisa membantah kata-kata itu. Ia hanya akan menunduk dan menahan diri. Sekitar 1 jam kemudian, lingkungan tempat tinggal mertuanya mulai terlihat. Sebuah desa kecil. Setelah melewati jalan pedesaan dengan hamparan sawah, mobil masuk ke gang sempit, dan sebuah rumah joglo yang familiar pun tampak. Sudah sampai, kata Budi singkat. Siti mengangguk dengan wajah tegang. Begitu turun dari mobil, ibu mertuanya keluar dari teras. Ibu mertua yang berusia 85 tahun itu punggungnya sudah bungkuk, tapi tatapan matanya masih tajam. Ia mengenakan kebaya abu-abu dan memegang tongkat. Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar, Bu? Sapa Siti dengan sopan. Ibu mertua menatap Siti dari atas ke bawah, lalu menjawab singkat, ya, masuklah. Makanannya sudah dibawa semua? Sudah, Bu. Cepat bawa ke dapur. Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke dalam rumah. Siti mengikuti suaminya membawa barang-barang ke teras. Melewati teras dan masuk ke ruang tengah, sudah ada beberapa kerabat yang berkumpul. Kakak Budi, Mas Agus, beserta istrinya, Mbak Dewi, dan kedua keponakannya. Mas, lama tidak bertemu, sapa Budi pada kakaknya, dan Siti pun ikut menunduk. Mbak Dewi tersenyum pada Siti, tapi senyum itu terasa dingin. Aduh, Siti, kamu pasti lelah sekali hari ini. Tapi kenapa telat sekali? Ini sudah hampir jam 9. Maaf, Mbak. Tadi menyiapkan ini itu jadi agak lama. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo masuk. Nada bicara Mbak Dewi lembut, tapi tatapan matanya tidak. Siti bergegas menuju dapur. Di dapur, sudah ada berbagai macam makanan yang tertata, makanan yang disiapkan oleh Mbak Dewi. Siti dengan hati-hati meletakkan makanan yang ia bawa. Saat itu, ibu mertua masuk ke dapur. Coba kulihat apa yang kamu bawa. Ibu mertua mulai membuka tutup setiap rantang. Siti berdiri di sampingnya dengan tegang. Sambal gorengnya sedikit gosong. Ya, kata ibu mertua sambil melihat sambal goreng ati. Maaf, Bu. Tadi sambil menerima telepon, jadi lupa. Menerima telepon? Ibu mertua mengerutkan kening. Sudah puluhan tahun mengurus dapur, hal seperti itu saja tidak bisa diatasi. Jadi menantu itu harus lebih teliti. Maaf, Bu. Siti menunduk lebih dalam. Dadanya terasa berat.
Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan dapur. Siti ditinggal sendirian dan mulai mengenakan celemek. Siti sudah tahu bagaimana hari ini akan berjalan. Hanya menahan dan bersabar. Itulah yang telah ia lakukan selama lebih dari 30 tahun. Persiapan makan siang sedang berlangsung. Di dapur, tangan Siti bergerak tanpa henti. Di dalam panci, opor ayam mendidih, dan di atas talenan, ia sedang mengiris bawang untuk taburan. Mbak Dewi di sebelahnya sedang mencampur bumbu urap, tapi tidak ada percakapan di antara mereka. "Siti, coba cicipi ini," kata Mbak Dewi sambil menyodorkan mangkuk urap ke arah Siti. Siti mengambil sedikit dengan sendok dan mencicipinya. Sudah pas, Mbak. Baguslah. Tapi sepertinya sayur labu yang kamu bawa tadi agak terlalu asin. Perkataan Mbak Dewi membuat Siti kehilangan kata-kata. Pagi tadi ibu mertua juga mengatakan hal yang sama. Lain kali saya akan lebih hati-hati, Mbak. Ya sudahlah, selera orang kan beda-beda. Mbak Dewi berkata sambil tersenyum, tapi senyum itu tidak hangat. Siti menunduk dan kembali mengiris bawang. Dari ruang tengah, terdengar suara para pria. Budi dan kakaknya, Mas Agus, sedang mengobrol. Sesekali terdengar suara tawa. Tapi Siti tidak punya waktu untuk melihat ke arah sana. Pekerjaan yang harus dilakukan masih menumpuk. Waktu berlalu hingga pukul 11. Waktunya menata meja makan. Siti dan Mbak Dewi mulai menata makanan satu persatu di atas tikar yang digelar di ruang tengah. Ada opor, rendang, sambal goreng, sayur labu, lontong, dan aneka kue lebaran. Meja makan penuh dengan hidangan. "Ibu, makanan sudah siap," kata Mbak Dewi sambil memanggil ibu mertuanya dari kamar. Ibu mertua berjalan perlahan keluar. Dengan tongkat di tangan, ia tampak berwibawa. "Ya, terima kasih." Setelah ibu mertua duduk di depan hidangan, yang lain pun ikut berkumpul. Budi, Mas Agus, Mbak Dewi, dan para keponakan. Semua duduk melingkar menatap hidangan. Siti duduk diam di sudut. Seperti biasa, ia duduk tanpa banyak bicara. "Ayo, semuanya, silakan makan," kata ibu mertua sambil mengambil sendok terlebih dahulu. Yang lain pun mulai mengambil makanan. "Sambal goreng ini siapa yang buat?" tanya ibu mertua sambil mengambil sambal goreng ati. Hati Siti mencelos. "Saya yang buat, Bu." "Oh, ya? Tapi sepertinya sedikit gosong." "Maaf, Bu. Tadi pagi sambil terima telepon." Sambil terima telepon sampai masakan gosong, ibu mertua mengerutkan kening. Jadi menantu itu harus lebih teliti. Makanan lebaran itu harus dibuat dengan sepenuh hati. "Maaf, Bu." Siti menunduk lebih dalam. Suaminya, Budi, yang duduk di sebelahnya, tidak berkata apa-apa. Ia hanya sibuk mengambil lontong dengan sendoknya. Mbak Dewi mencoba menengahi. "Bu, tapi kan Siti sudah menyiapkannya dari pagi-pagi sekali. Walaupun disiapkan, harus benar mengerjakannya. Kalau rasanya tidak enak, apa gunanya?" Suara ibu mertua tegas. Siti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mas Agus mencoba mengubah suasana. "Bu, rendang ini enak sekali. Siapa yang buat?" "Itu ibu yang buat kemarin." "Wah, memang masakan ibu yang terbaik." Mendengar pujian kakaknya, Budi tersenyum canggung. Senyum itu menusuk hati Siti. "Kenapa masakanku tidak pernah dipuji?" pikir Siti dalam hati. Tapi ia tidak mengucapkannya. Ia hanya diam-diam menyuap nasi. Selama makan, Siti hampir tidak berbicara. Orang lain mengobrol tentang berbagai hal, tapi Siti hanya mendengarkan. Sesekali jika ibu mertua meminta tambahan lauk, ia segera bangkit dan mengambilkannya. "Siti, tolong ambilkan air," kata Budi. Siti mengambil gelas kosong dan pergi ke dapur. Sambil menuang air, ia menatap sejenak keluar jendela. Sinar matahari siang menyinari halaman dengan hangat, bunga-bunga di taman bergoyang tertiup angin. Siti menatap pemandangan itu dan mencoba mengatur napas. "Bunga-bunga itu pasti bebas," gumamnya dalam hati. Lalu ia kembali ke ruang tengah. Saat menyerahkan air kepada suaminya, Budi mengambilnya tanpa mengucapkan terima kasih. Menjelang akhir makan, beberapa tamu lagi datang.
Mereka adalah sepupu-sepupu Budi. Pintu depan terbuka, dan terdengar sapaan ramah. "Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Oh, kalian sudah datang. Ayo masuk." Ibu mertua menyambut dengan gembira. Saat para kerabat masuk ke ruang tengah, suasana menjadi lebih ramai. "Mas Budi, lama tidak bertemu." Salah satu sepupu menyapa Budi. Budi pun menyambutnya dengan jabat tangan. "Iya, apa kabar?" "Baik Mas, berkat doa." "Mbak Siti, apa kabar?" Sepupu itu juga menyapa Siti, tapi Siti hanya mengangguk canggung. Ia tidak terlalu akrab dengan kerabat. Mereka hanya bertemu saat lebaran. Dengan bertambahnya orang, meja makan harus ditata ulang. Siti sekali lagi pergi ke dapur, mencuci piring dan menyajikan makanan baru lagi. Mbak Dewi membantunya, tapi sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Siti. Mengelap piring, mencuci panci, menghangatkan kembali makanan. Tangannya tidak berhenti bekerja. "Siti, kamu capek?" tanya Mbak Dewi. Siti menggeleng. "Tidak, Mbak, tidak apa-apa. Istirahat saja. Biar aku yang kerjakan." "Tidak usah, Mbak. Saya bisa." Siti terus mencuci piring. Mbak Dewi tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi ke ruang tengah. Ditinggal sendirian, Siti terus mencuci piring di wastafel. Air dingin membuat tangannya terasa kaku, tapi ia tidak berhenti. Ia hanya bergerak seperti mesin. "Inilah hidupku," pikir Siti tiba-tiba. Lebih dari 30 tahun ia hidup seperti ini. Setiap lebaran hanya bekerja di dapur, tidak pernah mendapat pujian, dan selalu dimarahi. "Kenapa aku hidup seperti ini?" Tapi Siti tidak menemukan jawabannya. Ia hanya terus mencuci piring. Waktu berlalu hingga pukul 1 siang. Di ruang tengah, suara tawa dan obrolan tidak berhenti. Para kerabat sedang menikmati hari raya. Siti selesai mencuci piring dan mengelap tangannya dengan serbet. Lalu ia pergi ke ruang tengah. Ia duduk diam di sudut dan mendengarkan percakapan mereka. "Sekarang ekonomi lagi sulit, ya," kata seorang kerabat. "Benar. Kami juga begitu. Kondisi perusahaan sedang tidak baik, jadi khawatir," timpal Budi. "Tapi kan Mas Budi tidak masalah. Sudah jadi manajer." "Manajer apanya?" "Sebentar lagi juga pensiun," kata Budi sambil menghela napas. Siti menatapnya dan merasa sesak. Dia juga sedang kesulitan. Tapi itu tidak membuatnya bersikap baik pada Siti. Malah, di rumah, ia lebih sering marah. Percakapan berlanjut saat ibu mertua angkat bicara. Budi ini juga sudah semakin tua, jadi khawatir. Kesehatannya juga tidak baik. "Ibu, jangan khawatir. Mas Budi kan kuat," hibur seorang kerabat. "Kuat apanya? Katanya sekarang tekanan darahnya tinggi dan ada diabetes," kata ibu mertua sambil menggeleng. Siti terkejut mendengar itu. Ia baru tahu suaminya punya diabetes. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Siti menatap suaminya, tapi Budi sama sekali tidak menatapnya. Ibu mertua melanjutkan, harusnya istrinya lebih memperhatikan kesehatannya. Masakannya juga terlalu asin, makanya tekanan darahnya naik. Siti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tidak pernah memasak dengan rasa asin. Malah, ia selalu berusaha memasak dengan rasa yang ringan. "Siti, kamu mau bilang sesuatu?" Ibu mertua menatapnya tajam. Siti terdiam. "Tidak, Bu. Kalau begitu, lain kali hati-hati. Kesehatan suami itu yang paling penting." "Baik, Bu." Siti menundukkan kepala. Dadanya sesak dan merasa tidak adil, tapi ia hanya bisa menahannya. Mbak Dewi mencoba mengubah suasana. "Bu, kue nastar lebaran kali ini enak sekali." "Oh ya? Terima kasih. Memang kue itu harus dibuat dengan sepenuh hati." Ibu mertua tampak senang dengan pujian Mbak Dewi. Siti menatap pemandangan itu dengan getir. "Sekeras apapun aku berusaha, aku tidak akan pernah dipuji." Semakin sore, Siti semakin lelah. Ia terus bekerja di dapur, dan di ruang tengah, tidak ada yang memperhatikannya. Sekitar pukul 2, salah seorang kerabat keluar untuk merokok. Budi ikut menyusul. Siti melihat mereka dari jendela. Di halaman, Budi dan kerabatnya sedang mengobrol. Asap rokok mengepul.
Siti menatap pemandangan itu dan tiba-tiba merasa penasaran. Apa yang dia pikirkan tentangku? Sudah 31 tahun menikah, tapi Siti tidak pernah tahu isi hati suaminya. Sudah lama ia tidak mendengar kata cinta, dan tidak pernah ada kata terima kasih. Hanya orang yang tinggal bersama. Itulah hubungan Siti dan suaminya. Suara ibu mertua terdengar lagi. Siti, kupas buah. Baik, Bu. Siti sekali lagi pergi ke dapur. Ia mengambil apel dan pir dari kulkas dan mulai mengupasnya. Sambil mengupas, pikirannya kalut. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tapi Siti tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengupas buah, menatanya di piring, dan membawanya ke ruang tengah. Pukul 3 sore, suasana menjadi sedikit lebih santai. Orang-orang bersandar di sofa sambil menonton televisi atau mengobrol pelan. Siti masih di dapur. Ia harus menyiapkan makan malam lebih awal. Merapikan sisa makanan, menghangatkan kembali opor, dan mulai menanak nasi. Mbak Dewi masuk ke dapur. Siti, kamu benar-benar tidak apa-apa? Wajahmu pucat. Tidak apa-apa, Mbak. Siti memaksakan senyum. Tapi hatinya berkata lain. Mana mungkin tidak apa-apa. Aku lelah sekali. Mbak Dewi tidak bertanya lagi dan keluar. Siti sendirian terus bekerja. Saat itu, Budi masuk dari luar. Tercium bau rokok. Budi melirik Siti saat melewati dapur, tapi tidak berkata apa-apa. Siti menatap punggungnya dan menghela napas panjang. Sabar sedikit lagi hari ini. Siti mencoba menenangkan dirinya. Tapi perasaan sesak di dadanya tidak hilang. Hari raya belum berakhir. Ia harus bertahan sampai malam, dan setelah itu, masih ada waktu-waktu lain yang menantinya. Siti kembali mengambil pisau dan mulai mengiris sayuran. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Waktu makan malam tiba. Siti sedang melakukan persiapan terakhir di dapur. Ia menghangatkan kembali opor, menata lauk di piring dengan cantik, dan menyendok nasi ke mangkuk. Karena bekerja seharian tanpa henti, pinggangnya terasa sakit, tapi Siti tidak menunjukkannya. Siti, siapkan meja makan. Terdengar suara ibu mertua. Siti bergegas membawa makanan ke ruang tengah. Saat makan malam disiapkan, para kerabat satu persatu duduk di tempatnya. Budi, Mas Agus, Mbak Dewi, dan para sepupu, total lebih dari 10 orang berkumpul. Wah, sudah lama sekali kita tidak kumpul selengkap ini, kata Mas Agus. Ibu mertua mengangguk puas. Iya. Lebaran memang paling nikmat kalau keluarga berkumpul seperti ini. Setelah semua duduk, Siti pun duduk di sudut. Tapi ia bahkan tidak sempat duduk dengan tenang. Seseorang minta diambilkan air, seseorang minta tambahan lauk. Siti, tolong ambilkan sambal lagi. Siti terus-menerus berdiri dan duduk. Orang lain makan dengan nyaman, tapi tidak dengan Siti. Ayo, kita semua bersulang. Kata Mas Agus sambil mengangkat gelas berisi sirup. Budi pun menyodorkan gelasnya. Tak lama, gelas-gelas mulai beradu di antara para pria. Suara denting gelas terdengar. Orang-orang tertawa sambil minum. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Suasana semakin hangat. Suara mereka semakin keras, dan tawa semakin sering terdengar. Siti menatap pemandangan itu sambil makan dalam diam. Mas Budi, bagaimana perusahaan sekarang? Tanya salah seorang sepupu. Budi menghabiskan minumannya dan menghela napas. Ah, jangan ditanya. Susah sekali. Tapi kan Mas sudah jadi manajer. Manajer apanya? Di atas ditekan, di bawah tidak mau dengar. Stres saja yang menumpuk. Suara Budi terdengar lelah. Siti mendengarnya dan merasa sedikit sakit hati. Ia tahu suaminya sedang kesulitan, tapi itu tidak membuatnya bersikap baik pada Siti. Malah, di rumah, ia melampiaskannya. Mas, tapi kan kalau di rumah bisa santai, kata sepupu itu. Budi tertawa sinis. Rumah bikin santai? Jangan bercanda. Hati Siti mencelos mendengar kata-kata itu. Budi terus berbicara. Di rumah malah lebih bikin sesak. Tidak ada yang beres. Kan ada Mbak Siti. Mbak Siti? Budi melirik Siti. Tatapannya dingin. Dia bisa apa?
Bisa masak dengan benar saja sudah untung. Napas Siti tercekat. Mengatakan hal seperti ini di depan semua orang. Siti menunduk dan meletakkan sendoknya. Mas Agus tertawa canggung. Jangan begitu. Nanti istrimu tersinggung. Tersinggung? Aku bicara fakta, kenapa harus tersinggung? Budi menenggak minumannya lagi. Wajahnya memerah. Ibu mertua menengahi. Budi, sudah. Ini hari Lebaran, kenapa bicara seperti itu? Bu, apa saya salah? Sudah lebih dari 30 tahun hidup bersama, apa ada yang berubah jadi lebih baik? Air mata Siti mulai menggenang, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Orang lain saling pandang dengan canggung. Mbak Dewi menatap Siti dengan khawatir. Siti, kamu tidak apa-apa? Siti mengangguk. Tapi mana mungkin tidak apa-apa. Budi terus berbicara sambil minum. Aku tidak tahu kenapa aku hidup seperti ini. Setiap hari kerja keras di kantor, pulang ke rumah pun tidak pernah tenang. Mas, sudah, Mas, sepupunya mencoba menghentikan, tapi Budi tidak mendengarkan. Kalian tahu, kenapa hidupku jadi begini? Budi menatap lurus ke arah Siti. Siti tidak berani balas menatap. Karena wanita ini yang menghancurkan hidupku. Seketika ruang tengah menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap Budi. Siti merasa seluruh tubuhnya membeku. Telinganya berdengung, dan dadanya begitu sakit hingga ia tidak bisa bernapas. Mas, jangan begitu. Sepupunya mencoba berbicara, tapi Budi mengibaskan tangannya. Aku bicara fakta, kenapa kalian semua melarang? Aku hidup susah begini, tapi di rumah dia tidak melakukan apa-apa. Masakannya tidak enak, rumah berantakan, diajak bicara pun tidak nyambung. Tangan Siti gemetar. Genggamannya pada sendok melemah. Mas Agus berkata dengan suara serius, Budi, sadar. Apa yang kamu bicarakan? Mas tidak tahu. Istri Mas kan baik-baik saja. Rumah kami berbeda. Budi menenggak minumannya lagi. Wajahnya semakin merah. Ibu mertua berkata dengan cemas, Budi, berhenti minum. Kamu mabuk. Bu, saya tidak mabuk. Saya sadar sepenuhnya. Budi berdiri dengan sempoyongan. Lalu ia menatap Siti. Kamu tidak merasa bersalah padaku? Siti tidak bisa mengangkat kepala. Air mata mengalir di pipinya. Kenapa tidak menjawab? Kamu tidak merasa bersalah? Mas, tolong, kata Siti dengan suara bergetar, tapi Budi tidak mendengarkan. Tolong? Tolong apa? Minta aku sabar? Aku sudah sabar lebih dari 30 tahun. Suara Budi menggema di ruang tengah. Para kerabat menatap dengan kaget. Mas Agus berdiri dan memegang bahu Budi. Hei, sudah cukup. Jangan begini. Lepaskan, Mas. Hari ini aku mau bicara semuanya. Budi menepis tangan kakaknya. Lalu ia menatap Siti lagi. Apa yang sudah kamu berikan di rumah ini? Membesarkan anak-anak, semua ibu juga melakukannya. Memasak. Masakan tidak enak begitu apa bisa disebut memasak? Siti tidak tahan lagi. Air matanya tidak berhenti mengalir. Saya sudah berusaha keras. Keras? Itu yang kamu sebut keras? Budi tertawa sinis. Gara-gara kamu, aku malu sekali. Di depan teman-teman, di depan rekan kerja, aku tidak pernah bisa membanggakan istriku. Siti hanya menangis dalam diam. Dadanya serasa mau meledak. Ibu mertua berkata dengan tegas, Budi, hentikan sekarang juga. Ini hari Lebaran, apa-apaan ini? Tapi Budi tidak berhenti. Bu, saya juga sudah sampai batasnya. Saya tidak tahan lagi. Apa maksudmu? Saya tidak mau hidup lagi dengan wanita ini. Mendengar itu, semua orang membeku. Siti pun mengangkat kepala dan menatap suaminya. Budi mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Beberapa lembar kertas yang terlipat, ini surat cerai. Ruang tengah hening. Tidak ada yang berbicara. Budi meletakkan surat itu di atas meja. Kita akhiri hari ini. Ayo kita cerai. Siti tidak percaya. Di hari Lebaran, di depan seluruh keluarga, suaminya mengumumkan perceraian. Mas Agus buru-buru berkata, Hei, sadar, apa yang kamu lakukan? Mas,
Saya serius, saya tidak tahan lagi. Ibu mertua berkata dengan suara bergetar, Budi, di hari Lebaran bicara seperti ini, di mana mukamu? Kamu sudah tidak waras. Bu, saya waras. Saya sudah lama memikirkannya. Budi bersikeras. Siti menatapnya dan merasa seluruh tenaganya hilang. Para kerabat saling berbisik. Seseorang menghela napas. Siti menatap surat cerai di atas meja. Di atas kertas itu, tertulis nama suaminya. Apakah ini mimpi? Pikir Siti. Rasanya tidak percaya semua ini nyata. Budi duduk kembali dengan sempoyongan. Ia minum 1 gelas lagi. Ruang tengah masih sunyi. Tidak ada yang makan, tidak ada yang bicara. Dalam keheningan itu, Siti menangis sendirian. Apakah pernikahan 30 tahun ini berakhir seperti ini? Di hari Lebaran, di depan seluruh keluarga, Mbak Dewi perlahan mendekati Siti. Siti, kamu tidak apa-apa. Siti menggeleng. Mana mungkin tidak apa-apa. Ibu mertua menghela napas. Sudah, hari ini cukup sampai di sini. Semuanya, habiskan makanannya. Tapi tidak ada yang mengangkat sendok. Suasana benar-benar buruk. Budi bersandar di sofa dan memejamkan mata. Entah ia mabuk atau lelah. Siti bangkit pelan-pelan. Ia pergi ke dapur dan minum segelas air. Sambil memegang gelas dengan tangan gemetar, air matanya kembali mengalir. Apa salahku? Siti terus bertanya pada dirinya sendiri. Tapi tidak ada jawaban. Melalui jendela dapur, terlihat langit mulai gelap. Malam tiba. Siti menatap langit dan menghela napas panjang. Apa yang akan terjadi sekarang? Keheningan di ruang tengah terus berlanjut. Siti tidak bisa keluar dari dapur. Dengan kaki gemetar, ia berpegangan pada wastafel. Di telinganya, kata-kata suaminya terus terngiang. Kita akhiri hari ini, ayo kita cerai. Apakah kata-kata itu sungguhan? Siti menggeleng. Tidak, ia harus menyangkalnya. Dia pasti bicara karena mabuk. Besok dia akan menyesal. Ia mencoba menenangkan dirinya. Tapi hatinya tahu. Tatapan mata suaminya menunjukkan keseriusan. Dari ruang tengah, terdengar suara Mas Agus. Budi, sadar, apa yang kamu lakukan? Mas, saya sadar sepenuhnya. Suara Budi masih terdengar tegas. Siti mengintip ruang tengah dari celah pintu. Suaminya duduk di sofa, menatap surat cerai. Ia mengetuk-netuk kertas itu dengan jarinya. Ibu mertua berkata dengan suara bergetar, Budi, bicara seperti ini di hari Lebaran, kamu sudah gila, cepat singkirkan kertas itu. Bu, saya sudah lama memikirkannya. Sepertinya ini jawabannya. Jawaban apa? Pasangan yang sudah hidup bersama 30 tahun berpisah di hari Lebaran, apa itu masuk akal? Suara ibu mertua bercampur amarah. Tapi itu bukan karena khawatir pada menantunya, itu karena ia tidak ingin kehilangan muka. Budi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat gelasnya dan minum. Seorang kerabat dengan hati-hati angkat bicara, Mas, pertengkaran suami istri itu biasa, besok juga baikan lagi. Ini bukan pertengkaran. Budi mengangkat kepala menatap kerabat itu. Saya serius, saya tidak tahan lagi. Tapi apa tidak memikirkan anak-anak? Pikirkan Dian dan Tio. Anak-anak? Budi tertawa sinis. Anak-anak sudah besar. Sekarang saatnya saya memikirkan hidup saya sendiri. Mendengar itu, hati Siti hancur. Bagi suaminya, ia sudah tidak berguna lagi. Mbak Dewi berkata pelan, Mas, tapi harusnya pikirkan juga perasaan Siti. Sudah 30 tahun bersama. Mbak Dewi tidak tahu, Budi menatap kakak iparnya. Selama 30 tahun saya hidup dengan sangat frustrasi. Rutinitas yang sama setiap hari, tidak ada perubahan. Saya sudah lelah, tapi tidak seharusnya diumumkan seperti ini. Diumumkan? Budi minum lagi. Harus begini supaya wanita ini bisa menerima dengan tegas. Kalau dibicarakan baik-baik, pasti akan berlarut-larut. Mendengar itu, Siti merasa seluruh tubuhnya mendingin. Suaminya sudah merencanakannya dari awal. Mengumumkan perceraian di hari Lebaran saat semua kerabat berkumpul. Supaya aku tidak bisa lari, gumam Siti dalam hati. Niat suaminya kini terlihat jelas.
Ibu mertua berkata dengan marah, "Budi, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ini akan jadi bahan omongan satu kampung." "Omongan? Apa itu penting?" "Penting. Di mana muka keluarga kita? Mengumumkan cerai di hari Lebaran. Bicara yang masuk akal." Ibu mertua memukul lantai dengan tongkatnya. "Muka apanya yang penting? Hidup saya lebih penting." Budi menatap ibunya. Ibu mertua menghela napas panjang dan membuang muka. Mas Agus berkata lagi, "Budi, jangan begini. Nanti kalau sudah sadar, kamu akan menyesal." "Saya tidak akan menyesal. Saya tidak mabuk." "Lalu kenapa begini? Apa salah istrimu?" Mendengar pertanyaan kakaknya, Budi terdiam sejenak. Lalu ia perlahan membuka mulut. "Dia tidak melakukan apa-apa. Itulah masalahnya." "Apa maksudmu?" "Selama 30 tahun dia tidak melakukan apa-apa. Hanya hidup begitu saja. Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Saya bosan dengan itu." Air mata Siti kembali mengalir. "Ia tidak melakukan apa-apa? Selama 30 tahun mengurus rumah, membesarkan anak-anak, merawat mertua, semua itu dianggap tidak ada artinya?" Seorang sepupu bertanya hati-hati. "Mas, apa jangan-jangan ada alasan lain?" Mendengar itu, ruang tengah kembali hening. Semua menatap Budi. Budi berkedip sejenak, lalu meletakkan gelasnya. "Apa maksudmu?" "Bukan apa-apa, hanya saja saya dengar gosip Mas bertemu dengan orang lain belakangan ini." Siti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Orang lain? Suaminya bertemu dengan wanita lain?" Budi buru-buru menyangkal. "Omong kosong. Siapa yang bilang begitu? Beberapa hari yang lalu saya lihat Mas sedang jalan dengan seorang wanita." Perkataan sepupu itu membuat ruang tengah riuh. Para kerabat mulai berbisik. "Benarkah?" "Astaga, jadi karena itu?" Ibu mertua bertanya dengan suara keras. "Budi, apa itu benar?" "Tidak, Bu. Itu salah paham." Budi tampak panik, tapi sepupu itu tidak mundur. "Bukan salah paham. Saya lihat dengan jelas. Kalian bahkan bergandengan tangan." "Itu..." Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Siti, yang melihat dari celah pintu dapur, merasa seluruh tubuhnya gemetar. Jadi karena ini, semuanya mulai masuk akal. Kenapa suaminya bersikap begitu dingin? Kenapa sering pulang telat? Kenapa mengumumkan cerai di hari Lebaran? Ada wanita lain. Mas Agus berkata dengan marah, "Hei, kau. Benarkah itu?" "Mas, itu tidak." "Tidak apa? Jadi karena ini kau melakukan hal ini pada istrimu?" Mas Agus sangat marah. Kerabat lain pun menatap Budi dengan tatapan mencela. Ibu mertua terdiam sambil memegang tongkatnya. Wajahnya pucat pasi. "Kamu benar-benar melakukannya?" "Ibu." "Jawab." "Ada wanita lain?" Budi menunduk. Keheningan itu adalah jawabannya. Ibu mertua menghela napas dalam-dalam. Ya ampun. Memalukan sekali. Ruang tengah kembali sunyi. Tapi keheningan kali ini berbeda. Penuh dengan celaan dan kekecewaan. Siti terduduk di lantai dapur. Kakinya lemas. Air matanya tidak berhenti mengalir. 30 tahun berakhir seperti ini, gumam Siti dalam hati. Pernikahan yang ia abdikan seumur hidup, keluarga yang ia bangun, hancur begitu saja di depan matanya. Mbak Dewi masuk ke dapur. Melihat Siti, ia duduk diam di sebelahnya. "Siti, kamu tidak apa-apa?" Siti menggeleng. "Tidak, Mbak. Maaf, aku tidak tahu." "Tidak apa-apa, Mbak." "Saya juga tidak tahu." Mereka berdua duduk dalam diam beberapa saat. Dari ruang tengah, perdebatan masih berlanjut. "Mas, bagaimana bisa begini? Saya benar-benar kecewa." "Kasihan sekali Mbak Siti." Terdengar suara para kerabat. Siti memejamkan mata mendengarnya. 30 tahun terakhir melintas seperti film. Hari pernikahan, hari melahirkan anak pertama, hari merawat ibu mertua. Semua kenangan muncul kembali. "Apa salahku?" Siti terus bertanya. Tapi tidak ada jawaban. Mbak Dewi berkata pelan, "Siti, sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Siti tidak bisa menjawab.
Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dari ruang tengah, terdengar suara Budi. Pokoknya saya sudah memutuskan, saya akan bercerai. Kamu yang berbuat salah, tapi dengan percaya diri minta cerai? Tanya Mas Agus. Salah? Saya juga berhak bahagia. Lalu kebahagiaan istrimu tidak kamu pikirkan? Mbak Siti juga bisa memulai hidup baru. Perkataan Budi membuat para kerabat kembali riuh. Benar-benar tidak masuk akal. Dia yang selingkuh. Ibu mertua kembali angkat bicara. Budi, dengarkan ibu. Ini tidak benar. Melakukan hal ini di hari Lebaran. Maaf, Bu. Tapi keputusan saya tidak akan berubah. Ibu mertua menatap ke arah dapur. Siti berdiri bersama Mbak Dewi. Perlahan, dengan kaki gemetar, Siti berjalan ke ruang tengah. Semua mata tertuju padanya. Budi menatap Siti. Mata mereka bertemu. Kamu sudah dengar, kan? Siti mengangguk. Saya serius, saya mau cerai. Siti menatap suaminya, pria berusia 61 tahun. 30 tahun hidup bersama, tapi sekarang terasa seperti orang asing. Kenapa? Kenapa hari ini? Tanya Siti dengan suara bergetar. Hari ini? Budi berpikir sejenak, lalu menjawab. Karena ini Lebaran. Saat semua keluarga berkumpul. Supaya kamu tidak bisa lari. Mendengar itu, air mata Siti kembali tumpah. Suaminya benar-benar sudah merencanakannya. Memilih hari ini untuk menjebaknya. Saya. Selama 30 tahun sudah berusaha keras. Saya tahu, tapi hanya itu. Hanya berusaha keras. Kata-kata Budi dingin dan kejam. Siti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ibu mertua menghela napas. Apa-apaan ini? Lebaran jadi hancur berantakan. Para kerabat saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Siti berdiri di sana, menatap suaminya. 30 tahun waktu berakhir seperti ini. Di hari Lebaran, di depan seluruh keluarga. Suasana di ruang tengah terasa berat. Siti berdiri di depan suaminya. Air matanya sepertinya sudah habis, tidak keluar lagi. Hanya perasaan hampa yang tersisa. Budi duduk di sofa, menatap Siti. Pandangan mereka bertemu, tapi tidak ada emosi di sana. Duduklah, kata Budi. Siti perlahan duduk di kursi di seberangnya. Ibu mertua dan kerabat lain hanya menonton. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas yang terdengar. Budi membuka mulut. Saya sudah lama memikirkannya. Sangat lama. Siti tidak menjawab. Ia siap mendengarkan. 30 tahun itu waktu yang panjang, bisa juga singkat. Tapi saya sudah lelah. Budi berbicara dengan tenang. Saya mencoba mengingat, apakah saya pernah bahagia hidup denganmu? Jujur, saya tidak ingat. Hati Siti serasa terkoyak. Tapi ekspresinya tidak berubah. Mas Agus tidak tahan dan menyela. Hei, sudah cukup, apa yang kamu bicarakan? Mas, tolong dengarkan. Saya ingin mengungkapkan isi hati saya. Budi menatap kakaknya, lalu kembali menatap Siti. Kamu bukan orang jahat. Kamu sudah berusaha keras. Mengurus rumah, membesarkan anak-anak. Saya akui itu. Tapi, Siti untuk pertama kalinya membuka mulut. Tapi hanya itu. Tidak lebih, tidak kurang. Apa maksudmu? Kita tidak nyambung kalau bicara. Setiap kali saya ada masalah di kantor dan bercerita padamu, kamu tidak pernah mengerti. Suara Budi dipenuhi keluhan yang sudah lama terpendam. Kalau bertemu teman-teman, mereka semua membanggakan istrinya. Istriku begini, istriku begitu. Tapi saya tidak pernah bisa. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Siti mengepalkan tangannya erat. Kukunya menancap di telapak tangannya. Mbak Dewi tidak tahan dan berkata, Mas, itu keterlaluan. Siti sudah berkorban begitu banyak. Mbak Dewi, berkorban saja tidak cukup. Saya juga berhak bahagia. Budi bersikeras. Ibu mertua bertanya dengan suara bergetar, Jadi karena itu kamu bertemu wanita lain? Budi terdiam sejenak. Lalu perlahan mengangguk. Iya, Bu. Ruang tengah kembali riuh. Dugaan itu menjadi kenyataan. Budi, kamu benar-benar.
Ibu mertua tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia terlalu terkejut. Sepupu itu kembali angkat bicara. Mas, jadi yang saya lihat beberapa hari lalu itu benar, ya? Siapa wanita itu? Itu tidak penting. Penting. Mbak Siti juga berhak tahu. Perkataan sepupu itu disetujui kerabat lain dengan anggukan. Budi menghela napas. Rekan kerja junior. Usianya 35 tahun. Mendengar itu, Siti terkejut. 35 tahun? Wanita yang 21 tahun lebih muda darinya. 35 tahun? Mas Agus bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Kau sudah gila. Benar-benar gila. Mas, usia apa pentingnya? Saya merasa nyaman bersamanya. Bisa diajak bicara, dan dia mengerti saya. Mendengar perkataan Budi, Siti tertawa. Tawa yang getir. Tentu saja nyaman. Wanita muda, tidak setua saya. Suara Siti dingin. Budi sedikit terkejut mendengar suara itu. Bukan begitu. Bukan begitu apanya, jujur saja. Kamu suka karena dia lebih muda dan lebih cantik dari saya, kan? Siti menatap lurus suaminya. Budi membuang muka. Ibu mertua memukul lantai dengan tongkatnya. Memalukan. Pria umur 60-an bertemu dengan wanita 35 tahun. Bu, saya baru 61 tahun. Hidup saya masih panjang. Kalau hidup masih panjang, harusnya jaga keluarga. Bukan selingkuh. Ibu mertua marah. Tapi kemarahannya bukan untuk menantunya. Melainkan karena gengsi keluarga. Seorang kerabat bertanya hati-hati, Mas, lalu sejak kapan? Sekitar setahun. 1 tahun. Napas Siti tercekat. Selama setahun ia tidak tahu apa-apa. Jadi selama setahun kau menipuku. Suara Siti bergetar. Bukan menipu. Hanya tidak memberitahu. Itu sama saja menipu. Siti untuk pertama kalinya meninggikan suara. Budi menatap Siti dengan kaget. Selama setahun aku percaya padamu. Saat kau bilang pulang telat karena kerjaan, saat kau bilang minum-minum dengan teman, aku percaya semuanya. Ternyata itu semua bohong. Kamu juga tidak pernah bertanya. Apa aku harus bertanya baru kau bicara? Dalam hubungan suami istri? Suara Siti dipenuhi amarah. Mbak Dewi memegang bahu Siti. Siti, tenang. Bagaimana bisa tenang? Orang yang hidup bersamaku selama 30 tahun bertemu wanita lain selama setahun. Siti menoleh pada kakak iparnya. Matanya penuh air mata. Budi berkata dengan dingin, makanya kita cerai saja, tidak perlu saling menyakiti lagi. Saling menyakiti? Bukankah hanya aku yang tersakiti? Kau juga pasti menderita. Hidup denganku. Perkataan Budi membuat Siti kehilangan kata-kata. Mas Agus kembali menyela. Hei, kau benar-benar sadar. Tahu apa yang kau bicarakan? Mas, saya tahu. Makanya saya membuat pertemuan ini hari ini. Pertemuan ini? Mas Agus mengerutkan kening. Iya, saya pikir, dengan mengatakannya di hari Lebaran saat semua keluarga berkumpul, kita bisa menyelesaikannya dengan bersih. Menyelesaikan? Menyelesaikan 30 tahun? Supaya bisa memulai hidup baru. Budi terdengar kejam. Siti merasa seluruh tubuhnya gemetar mendengar kekejaman itu. Sepupu itu bertanya lagi, Mas, lalu apa Mas berniat menikah lagi dengan wanita itu? Budi ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, saya berniat begitu. Ruang tengah kembali riuh. Mendengar itu, Siti merasa segalanya hancur. Aku harap ini mimpi, gumam Siti. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang begitu nyata. Ibu mertua menggeleng. Kamu benar-benar sudah gila. Menikah lagi di usia 60-an. Bu, sekarang ini hal yang biasa. Biasa apanya? Di keluarga kita ini yang pertama. Ibu mertua terlalu marah hingga tidak bisa bicara lagi. Mbak Dewi memberinya air minum. Mas Agus mendekati Budi. Kau benar-benar tidak akan menyesal? Tidak. Tidak merasa bersalah pada istrimu? Merasa bersalah. Tapi hidup saya juga penting. Budi tidak goyah sedikit pun. Mas Agus menghela napas dan menggeleng. Aku benar-benar kecewa padamu.
Para kerabat satu persatu mulai berdiri. Mereka tidak ingin berada di sana lagi. Kami pamit dulu. Iya, hati-hati di jalan, jawab ibu mertua dengan lemas. Para kerabat menatap Siti dengan ekspresi kasihan sebelum pergi. Di ruang tengah, hanya tersisa ibu mertua, keluarga kakak ipar, serta Budi dan Siti. Siti menatap suaminya. Orang yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun. Sekarang menjadi orang yang benar-benar asing. Kau benar-benar ingin cerai? Tanya Siti untuk terakhir kalinya. Budi menjawab tanpa ragu, iya. Saya serius. Baiklah. Siti berdiri pelan. Lalu pergi ke dapur. Mbak Dewi mengikutinya. Siti, kamu tidak apa-apa? Tidak, Mbak. Saya tidak baik-baik saja. Siti menatap keluar jendela. Langit malam dihiasi bintang-bintang. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau dia sudah mau begitu, tidak apa-apa. Saya juga sekarang harus berpikir. Siti menoleh pada kakak iparnya. Matanya menunjukkan tekad. Dari ruang tengah, terdengar suara Budi. Besok pagi kita bicara resmi, hari ini semua pasti lelah. Tapi tidak ada yang menjawab. Siti berdiri di dapur, menatap lampu-lampu desa di kejauhan. Hidupku akan jadi seperti apa sekarang? Belum ada jawaban. Tapi satu hal yang pasti. Pernikahan 30 tahun ini berakhir hari ini, di hari Lebaran, dan akhir ini ditentukan oleh suaminya. Siti menghela napas panjang dan memejamkan mata. Malam semakin larut. Siti tidak keluar dari dapur. Ia berdiri termangu menatap keluar jendela. Mbak Dewi terus menemaninya. Di ruang tengah, ibu mertua, Mas Agus, dan Budi berbicara dengan suara pelan. Siti tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa merasakan suasana yang berat. Siti mengenang 30 tahun terakhir. Saat menikah di usia 25 tahun, Siti percaya ia akan bahagia. Suaminya memang tidak romantis, tapi ia rajin bekerja dan punya pekerjaan tetap. Keluarga mertuanya memang sulit, tapi masih bisa ditahan. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Suaminya menjadi semakin dingin, dan Siti semakin tenggelam dalam urusan rumah tangga. Percakapan berkurang, dan usaha untuk saling memahami pun lenyap. Tapi aku tidak pernah berpikir akan sampai bercerai, gumam Siti. Meskipun tidak bahagia, ia percaya harus mempertahankan keluarga. Paling tidak demi anak-anak. Tapi suaminya berbeda. Ia memilih kebahagiaannya sendiri. Mbak Dewi berkata pelan, Siti, minum air dulu. Siti menggeleng. Tidak usah, Mbak. Mana mungkin tidak apa-apa. Kamu pasti sangat tertekan. Tentu saja, Mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Suara Siti terdengar pasrah. Mbak Dewi semakin khawatir melihatnya. Siti, menangis saja. Jangan ditahan. Air mata saya sudah habis, sudah tidak keluar lagi. Siti tersenyum getir. Saat itu, terdengar suara ibu mertua dari ruang tengah. Siti, ke sini. Siti perlahan berjalan ke ruang tengah, Mbak Dewi mengikutinya. Di ruang tengah, ibu mertua duduk di sofa, dengan Mas Agus dan Budi di kedua sisinya. Suasananya berat. Duduk, kata ibu mertua. Siti duduk diam di seberangnya. Ibu mertua menatap Siti tanpa kata sejenak, lalu menghela napas panjang. Siti, maafkan ibu. Mendengar itu, Siti mengangkat kepala. Ibu mertua minta maaf, ibu salah pada menantu ibu. Ibu sudah membuatmu sangat menderita. Suara ibu mertua dipenuhi penyesalan. Tidak, Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ibu tahu semua. Betapa menderitanya kamu setiap lebaran. Siti tidak berkata apa-apa. Ibu mertua melanjutkan. Tapi ibu tidak menyangka Budi akan seperti ini. Benar-benar tidak menyangka. Bu, sudah, sela Budi, tapi ibu mertua mengibaskan tangannya. Diam kau. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Saya sadar. Sadar tapi tetap melakukannya? Mencampakkan istri yang sudah menemanimu 30 tahun demi wanita muda? Bu, saya juga berhak. Hak? Hak apa yang kamu punya? Ibu mertua meninggikan suaranya. Budi terdiam. Siti,
Ibu mertua kembali menatap Siti. Kamu mau bagaimana? Siti berpikir sejenak. Apa yang ia inginkan? Sejujurnya ia tidak tahu. Saya tidak tahu. Bu, kalau kamu tidak mau cerai, ibu bisa menghentikannya. Ibu akan suruh Budi segera putuskan wanita itu. Mendengar perkataan ibunya, Budi protes. Bu, itu tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Kamu yang salah. Ruang tengah kembali riuh. Mas Agus ikut menimpali. Ibu benar. Budi, kau benar-benar salah. Mas Yuka ikut-ikutan. Tentu saja. Istrimu orang yang begitu baik. Mas Agus dan Budi mulai beradu argumen. Ibu mertua memukul lantai dengan tongkatnya. Siti menatap pemandangan itu dan tiba-tiba sadar. Mereka bukan melakukannya untukku. Ibu mertua marah karena gengsi. Mas Agus khawatir adiknya salah jalan. Tidak ada satupun yang benar-benar bertanya tentang perasaan Siti. Siti perlahan berdiri. Bu, ya, saya mau bicara. Suara Siti tenang. Semua orang menatapnya. Kau, apa kau benar-benar mau cerai? Siti menatap lurus suaminya. Budi menjawab tanpa ragu, iya. Saya serius. Dan akan menikah lagi dengan wanita itu? Iya. Baiklah. Siti mengangguk. Ibu mertua berkata kaget, Siti, kenapa kau? Bu, tidak apa-apa. Siti menatap ibu mertuanya. Lalu tersenyum. Baiklah. Ayo kita cerai. Ruang tengah menjadi sunyi. Semua menatap Siti dengan ekspresi tidak percaya. Apa? Budi bertanya lagi. Ayo kita cerai. Sesuai keinginanmu. Siti mengulanginya sekali lagi. Suaranya tidak bergetar. Siti, sadar. Apa yang kau katakan? Kata ibu mertua dengan panik. Saya sadar, Bu. Saya juga sudah lama berpikir. Selama 30 tahun. Siti menatap suaminya. Aku tahu kau tidak mencintaiku. Tapi aku hanya menahannya. Demi anak-anak, demi gengsi. Tapi sekarang anak-anak sudah besar. Dan gengsi kita juga sudah hancur, kan? Mengumumkan cerai di hari Lebaran di depan semua kerabat. Siti tersenyum. Senyum itu sedih, tapi juga terlihat lega. Alhamdulillah, baguslah, kata Siti. Apa? Budi bingung. Baguslah, kataku. Ayo kita cerai. Aku juga sudah menunggu. Perkataan Siti membuat semua orang terkejut. Mbak Dewi menutup mulutnya, dan Mas Agus membelalakan matanya. Ibu mertua bertanya dengan suara bergetar. Siti, apa yang kau katakan? Bu, saya sudah menahan diri selama 30 tahun. Diremehkan oleh putra ibu, dimarahi oleh ibu, saya tahan semuanya. Siti untuk pertama kalinya mengungkapkan isi hatinya. Tapi sekarang saya sudah lelah. Saya tidak tahan lagi. Siti, putra ibu bertemu wanita lain pun sebenarnya saya sudah menduganya. Sering pulang telat, akhir pekan juga pergi. Saya tahu semua. Siti menatap suaminya. Tapi saya tidak mau memastikannya. Karena kalau sudah pasti, semuanya akan berakhir. Jadi saya pura-pura tidak tahu. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Tapi karena kau yang lebih dulu minta cerai, aku sangat berterima kasih. Siti tersenyum cerah. Sekarang aku juga bisa hidup bebas. Ruang tengah diliputi keheningan. Reaksi yang sama sekali tidak terduga. Mas Agus bertanya hati-hati, Siti, kau serius? Siti mengangguk. Selama 30 tahun aku hidup menahan napas, sekarang aku ingin bernapas lega. Ibu mertua berkata panik, Siti, tenang. Kau bicara begitu karena marah, kan? Tidak, Bu. Saya tidak marah. Saya hanya merasa lega. Siti benar-benar terlihat lega. Budi tampak bingung. Ia mengira istrinya akan hancur, menangis, dan memohon. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kau benar-benar tidak apa-apa? Tentu saja, kau mendapatkan apa yang kau mau, dan aku mendapatkan kebebasan. Bukankah ini bagus untuk kita berdua? Kata Siti dengan tenang. Mbak Dewi bertanya cemas, Siti, kalau cerai kau harus hidup sendiri, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Mbak. Hidup sendiri lebih baik daripada hidup dengan orang ini.
Perkataan Siti membuat Budi merasa tertusuk. Kau juga merasa hidup denganku seperti di neraka, kan? Sekarang kita berdua bebas. Siti berkata sambil tersenyum. Ibu mertua menghela napas. Kalian berdua benar-benar sudah gila. Memutuskan cerai di hari Lebaran. Maaf, Bu, tapi sepertinya saya tidak akan menyesal. Siti serius. Mas Agus menatap Budi. Hei, kau puas sekarang? Mas, Siti sendiri yang bilang begitu. Apa kau punya hak bicara? Budi tidak bisa berkata apa-apa. Situasi tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Siti berdiri dari tempatnya. Besok pagi bawa suratnya. Saya akan tanda tangan. Zunggu? Iya. Lebih cepat lebih baik, kan? Siti pergi ke dapur. Mbak Dewi mengikutinya. Siti, kau benar-benar tidak apa-apa? Iya, Mbak. Justru sekarang pikiran saya paling jernih. Siti menatap keluar jendela. Bintang-bintang di langit malam berkelip. Ini awal yang baru, gumam Siti. Ia merasa takut, tapi sekaligus bersemangat. Saatnya melepaskan beban 30 tahun. Di ruang tengah, ibu mertua, Mas Agus, dan Budi masih berbicara. Tapi Siti tidak peduli lagi. Sekarang saatnya ia menjalani hidupnya sendiri. Siti menarik napas dalam-dalam. Udara malam musim kemarau yang sejuk memenuhi paru-parunya. Lalu ia menghembuskannya perlahan. Seolah-olah menghembuskan napas 30 tahun sekaligus. Keesokan paginya, fajar menyingsing. Siti terbangun subuh. Ia tidur di kamar kecil di rumah mertua. Rasanya semalam tidak bisa tidur sama sekali. Tapi anehnya, kepalanya terasa jernih. Melalui jendela, ia melihat matahari baru terbit. Langit jingga tampak indah. Hari ini, gumam Siti. Hari ini ia akan menandatangani surat cerai. Siti perlahan bangkit dan berganti pakaian. Bukan gamis yang ia pakai kemarin, melainkan pakaian biasa. Di cermin, wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tajam. Saat pergi ke dapur, ibu mertua sudah bangun, sedang menyeduh teh. Pagi, Bu. Ya, sudah bangun? Sudah, Bu, itu bohong. Tapi ibu mertua mungkin juga tahu. Minum teh dulu. Ibu mertua menyodorkan secangkir teh, Siti menerimanya dan meminumnya. Teh hangat mengalir di tenggorokannya. Mereka berdua minum teh dalam diam beberapa saat. Ibu mertua yang pertama kali membuka mulut. Siti, kau benar-benar tidak menyesal? Tidak, Bu. Kalau cerai kau harus hidup sendiri. Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa mencari pekerjaan. Siti berkata dengan tenang. Sudah bicara dengan anak-anak? Mendengar itu, Siti terdiam sejenak. Anak-anaknya? Dian dan Tio? Belum, Bu. Rencananya hari ini. Pasti akan berat. Ibu mertua menghela napas. Saat itu, terdengar suara dari ruang tengah. Sepertinya Budi sudah bangun. Disusul oleh Mas Agus. Pagi, Bu. Ya, sudah bangun. Keluarga satu persatu mulai berkumpul. Mbak Dewi dan keponakan-keponakan juga sudah keluar. Selama menyiapkan sarapan, tidak ada yang bicara. Suasana terasa berat karena kejadian kemarin. Mereka duduk mengelilingi meja makan, tapi sarapan berlangsung dalam keheningan, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Budi yang pertama kali selesai makan dan berdiri. Ia masuk ke kamar, lalu keluar membawa sebuah amplop. Sudah saya siapkan. Budi meletakkan amplop itu di atas meja. Isinya surat cerai. Siti menatap amplop itu. Di dalamnya, ada akhir dari 30 tahun. Sekarang? Tanya ibu mertua. Iya. Lebih cepat lebih baik, jawab Budi. Siti, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Siti mengangguk. Budi mengeluarkan surat-surat dari amplop. Beberapa lembar kertas. Kesepakatan cerai, surat pembagian harta, dan dokumen lainnya. Lihat di sini. Harta dibagi 2 rata, jelas Budi. Rumah dijual dan dibagi 2, tabungan juga dibagi 2. Uang pensiun belum cair, jadi nanti diurus. Siti membaca surat itu. Huruf-hurufnya terlihat, tapi rasanya tidak nyata. Uang nafkah,
Tanya Mas Agus. Nafkah? Tentu saja. Adikku yang salah, jadi harus memberikannya. Mendengar perkataan kakaknya, Budi tampak keberatan. Mas, itu apa? Kau yang selingkuh. Uang nafkah tidak perlu, kata Siti. Semua menatapnya. Siti, kau harus menerimanya, kata Mbak Dewi, tapi Siti menggeleng. Tidak usah, Mbak. Cukup harta dibagi 2. Saya ingin cepat selesai. Siti serius. Menerima uang nafkah berarti harus terus berurusan dengan suaminya. Ia tidak mau itu. Sungguh? Tanya Budi hati-hati. Iya. Di mana saya harus tanda tangan? Tanya Siti. Budi menunjuk surat itu. Di sini. Dan di sini. Siti mengeluarkan stempel dari tasnya. Stempel yang dibuat saat mereka menikah. Selama 30 tahun, berapa banyak dokumen yang sudah ia stempel dengan ini, dan hari ini, ia akan menggunakannya untuk dokumen terakhir. Siti menandatanganinya tanpa ragu. Di kolom pertama, lalu kolom kedua. Setiap kali stempel ditekan ke kertas, terdengar suara berat. Tuk-tuk. Seolah-olah suara akhir dari 30 tahun. Budi juga mengeluarkan stempelnya dan menandatangani. Surat cerai itu pun selesai. Ibu mertua menghela napas. Benar-benar sudah berakhir. Iya Bu, jawab Siti pelan. Mas Agus menatap tajam Budi. Hei, kau benar-benar tidak akan menyesal? Mas, saya percaya pada pilihan saya. Budi merapikan surat-surat itu. Siti menatapnya dengan tenang. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Nenek, aku datang. Suara yang ceria. Siti terkejut. Itu suara putrinya, Dian. Oh, ibu ada di sini. Ayah juga. Dian masuk ke ruang tengah. Putri berusia 32 tahun itu tersenyum cerah. Di belakangnya, putranya, Tio, juga masuk. Nenek, maaf lahir batin. Maaf kami terlambat. Tio menyapa. Putra berusia 35 tahun itu tampak tenang. Oh, kalian sudah datang. Kemarin tidak bisa datang, ya? Sambut ibu mertua. Iya, Nek. Ada pekerjaan. Baru berangkat pagi ini, jawab Dian. Lalu ia melihat surat di atas meja. Ini apa? Dian mengambil surat itu. Napas Siti tercekat. Wajah Dian mengeras. Setelah membacanya, ia mengangkat kepala. Surat kesepakatan cerai? Ruang tengah menjadi sunyi. Tio juga melihat surat itu. Ibu. Ayah, ini apa maksudnya? Suara Dian bergetar. Siti membuka mulut. Dian, Tio, duduklah, ibu akan jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Kalian mau cerai? Suara Dian meninggi. Matanya mulai berkaca-kaca. Dian, tenang, Tio mencoba menenangkan adiknya, tapi Dian tidak mendengarkan. Ibu, ayah, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba cerai? Bukan tiba-tiba, kata Budi. Ayah sudah lama memikirkannya. Dengan ibumu sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa apa? Kalian sudah hidup bersama 30 tahun. Teriak Dian. Siti mendekati putrinya. Dian, dengarkan ibu. Bu, kenapa begini? Kenapa semudah ini berakhir? Mudah? Apa ini terlihat mudah? Siti tersenyum getir. Ibu sudah menahannya selama 30 tahun. Tapi sekarang ibu sudah tidak tahan lagi. Apa maksudnya? Dian terisak. Tio menatap ayahnya. Ayah, apa yang terjadi? Tio, maafkan ayah. Ayah. Bertemu dengan orang lain. Mendengar perkataan Budi, kedua anaknya terkejut. Orang lain? Iya. Makanya ayah dan ibu memutuskan untuk bercerai. Tio tampak tidak percaya. Dian mendekati ayahnya. Ayah, benarkah? Ayah punya wanita lain? Iya. Bagaimana bisa, pada ibu? Dian menangis. Siti memeluk putrinya. Dian, tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Keluarga yang sudah 30 tahun bersama hancur begini, Dian menangis di pelukan ibunya. Tio menatap tajam ayahnya. Ayah, bagaimana bisa melakukan ini pada ibu? Tio,
Ayah juga berhak bahagia. Bahagia? Apa ini yang namanya bahagia? Meninggalkan keluarga? Suara Tio dingin. Budi tidak berani menatap mata putranya. Mas Agus menengahi. Anak-anak, tenanglah. Ini urusan orang dewasa. Paman, apa ini urusan orang dewasa? Keluarga kami hancur, teriak Dian. Ibu mertua menghela napas. Dian, Tio. Nenek juga sudah melarang. Tapi ayah kalian keras kepala. Nenek. Dian menatap neneknya. Lalu kembali menatap ayahnya. Ayah, benar-benar mau cerai? Iya. Dan menikah lagi dengan wanita itu? Dian, itu. Jawab. Suara Dian bergetar. Rencananya begitu. Mendengar jawaban ayahnya, Dian menggeleng. Aku tidak percaya. Aku benar-benar kecewa. Dian berbalik dan hendak pergi. Siti memegang lengannya. Dian, jangan pergi. Lepaskan, Bu. Aku sedang sangat marah, tidak tahu akan berbuat apa. Dengarkan ibu dulu. Siti mendudukkan putrinya. Dian terus menangis. Tio juga duduk di kursi. Kedua anak itu menatap orang tua mereka. Siti membuka mulut. Dian, Tio, ibu minta maaf. Ibu ingin menunjukkan yang terbaik untuk kalian, tapi jadinya begini. Siti tersenyum getir. Tapi ibu juga sekarang ingin hidup, untuk diriku sendiri. Bu, tapi kita kan keluarga, isak Dian. Keluarga. Dian, ayahmu sudah memilih jalan lain, dan ibu juga sekarang ingin bebas. Mendengar perkataan ibunya, Dian terdiam. Tio bertanya pelan, Bu, ibu benar-benar tidak apa-apa? Iya, Tio. Ibu tidak apa-apa. Siti mengangguk. Ibu akan memulai hidup baru. Sendirian. Sendirian? Iya. Memang menakutkan, tapi juga membuatku bersemangat. Siti tersenyum. Ia serius. Dian menatap ibunya dan kembali menangis. Bu, aku masih belum bisa mengerti. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Tapi ibu tidak mau melihatmu hidup menderita lagi. Perkataan Dian membuat hati Siti terenyuh. Terima kasih, Dian. Tio juga berkata pelan, Bu, saya di pihak ibu. Tio, ayah, saya kecewa. Tio menatap ayahnya. Budi menunduk. Ruang tengah kembali sunyi. Surat cerai itu masih tergeletak di atas meja. Akhir dari 30 tahun. Dan awal yang baru. Siti menatap anak-anaknya dan berpikir. Sekarang dimulai. Seminggu setelah Lebaran, Siti kembali ke rumahnya. Atau lebih tepatnya, rumah yang bukan lagi miliknya sepenuhnya. Rumah yang akan segera dijual. Duduk di sofa ruang tengah, Siti tampak kosong. Rumah yang ditinggal suaminya terasa begitu sepi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Benar-benar sudah berakhir, gumam Siti. Saat menandatangani surat cerai, ia merasa tegar. Tapi sekarang, kenyataan itu terasa begitu nyata. Suaminya langsung mengemasi barang-barangnya sehari setelah cerai. Sangat cepat. Seolah-olah sudah lama dipersiapkan. Mungkin ia pergi ke tempat wanita itu. Siti menatap dinding yang kosong. Tempat di mana foto pernikahan mereka dulu tergantung. Entah suaminya yang membawanya atau membuangnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Siti melamun. Wanita yang telah menjadi ibu rumah tangga selama lebih dari 30 tahun, sekarang harus hidup sendiri. Beberapa hari lalu ia merasa tegar, tapi begitu sendirian, rasa takut menyergap. Ia harus mencari pekerjaan, mencari rumah baru. Setelah pembagian harta selesai, ia bisa mendapatkan rumah kecil dengan uang itu, tapi itu saja tidak cukup. Ia membuka kulkas. Kosong. Harusnya ia berbelanja, tapi tidak ada tenaga. Ia hanya duduk di sofa, menatap langit-langit dengan hampa. Entah berapa lama waktu berlalu. Terdengar suara pintu depan terbuka. Ibu. Itu suara putrinya, Dian. Siti menoleh. Dian, kau datang? Ibu, kenapa duduk di sini saja? Dian masuk membawa kantong besar. Sepertinya ia habis berbelanja. Aku belanja sedikit. Kulkas ibu kosong. Terima kasih. Siti tersenyum lemah. Dian duduk di samping ibunya. Wajah ibu pucat.
Sudah makan? Belum. Aduh, Bu. Tidak boleh begitu. Dian pergi ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Siti menatapnya dan matanya terasa panas. Anak yang harusnya kurus, sekarang malah mengurusku. Tak lama kemudian, Dian membawa makanan sederhana. Sup sayur dan nasi. Ayo, Bu, makan. Iya. Mereka duduk berhadapan dan makan. Dian terus menatap ibunya dengan cemas. Bu, benar-benar tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Bohong. Kelihatan dari wajah ibu. Perkataan Dian membuat Siti tersenyum. Kebohongannya terbongkar. Dian, jujur saja, ibu memang takut. Tentu saja. Tiba-tiba sendirian. Tapi ibu tidak menyesal. Soal cerai itu. Siti berkata dengan tegas. Sungguh? Iya. Hanya saja masa depan terasa tidak pasti. Siti meletakkan sendoknya. Harus cari kerja, cari rumah. Memulai lagi di usia 56 tahun tidak mudah. Bu, aku akan bantu. Tidak usah. Kau sudah sangat membantu. Siti memegang tangan putrinya. Dian, urus saja hidupmu. Ibu bisa urus diri sendiri. Ibu kuat. Siti memaksakan senyum. Tapi senyum itu tampak sedih. Dian ragu sejenak, lalu membuka mulut. Bu, aku masih tidak mengerti. Kenapa ibu begitu mudah? Bukan mudah, tapi kenapa ibu tidak marah pada ayah dan langsung menerimanya? Suara Dian dipenuhi rasa penasaran. Siti menghela napas. Dian, ibu sudah tidak punya tenaga untuk marah. Selama 30 tahun ibu menahannya, sekarang sudah tidak ada lagi sisa energi untuk bertengkar. Siti menatap keluar jendela. Dan jujur saja, ibu merasa sedikit lega. Lega? Iya. Tidak perlu lagi melihat wajah ayahmu, tidak perlu lagi mendengar omongan nenekmu, tidak perlu lagi menderita di dapur setiap lebaran. Siti tersenyum getir. Memang menakutkan dan tidak pasti, tapi di saat yang sama, aku merasa bebas. Melihat ibunya, Dian berkaca-kaca. Bu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu ibu begitu menderita. Ibu tidak ingin menunjukkannya pada kalian. Ibu selalu pura-pura baik-baik saja. Maafkan aku, Bu. Kenapa kau yang minta maaf? Ini bukan salahmu. Siti memeluk putrinya. Dian menangis pelan di pelukan ibunya. Bu, mulai sekarang aku akan berada di pihak ibu. Aku kecewa pada ayah. Terima kasih Dian. Mereka berpelukan beberapa saat. Setelah selesai makan, Dian mencuci piring. Siti duduk di ruang tengah, menyalakan televisi, tapi isinya tidak masuk ke kepalanya. Bu, aku harus pergi sekarang. Ada urusan di kantor. Iya, haci-haci. Bu, besok aku datang lagi. Tidak usah sering-sering. Kau kan sibuk. Ibu lebih penting. Dian memeluk ibunya erat. Bu, kalau ada apa-apa, telepon aku, ya. Iya. Setelah Dian pergi, rumah kembali sepi. Siti sendirian lagi. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Hari terasa sangat panjang. Siti berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit, ia berpikir. Apa keputusanku sudah benar? Ia tidak menyesal bercerai. Hidup lebih lama dengan suaminya tidak terbayangkan, tapi hidup sendiri juga tidak mudah. Terutama di malam hari, rasa sepi semakin terasa. Beberapa malam lalu ia bermimpi buruk. Mimpi tersesat. Tidak tahu harus kemana, hanya berputar-putar di tempat yang sama. Saat terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Apa aku tersesat? Siti merasa cemas. Tapi keesokan paginya, ia harus bangkit lagi. Mandi, berpakaian, makan. Ia harus bertahan hari demi hari. Selama seminggu, Siti melamar ke beberapa tempat. Kasir supermarket, pelayan restoran, petugas kebersihan. Tidak mudah karena usianya. Maaf, kami mencari yang lebih muda. Anda tidak punya pengalaman, ya? Maaf. Penolakan demi penolakan menumpuk. Siti semakin lelah. Suatu malam, Siti sedang makan mie instan sendirian. Di televisi ada sinetron, tapi ia tidak tahu ceritanya. Saat itu, telepon berdering. Adiknya, Mbak, ini aku. Iya,
Dick. Mbak, tidak apa-apa? Ibu khawatir. Iya, tidak apa-apa. Bohong. Dari suaramu kedengaran tidak baik-baik saja. Adiknya sangat mengenalnya. Mbak, kalau sulit, pulang saja ke rumah ibu. Ibu juga kangen. Tidak usah, Dick. Aku bisa sendiri. Siti berusaha terdengar ceria, tapi adiknya tidak tertipu. Mbak, jangan semuanya dipikul sendiri, ada kami. Terima kasih. Tapi aku benar-benar tidak apa-apa. Setelah menutup telepon, Siti kembali menangis. Entah kenapa ia jadi sering menangis. Apa aku terlalu lemah? Siti memarahi dirinya sendiri. Bukan saatnya begini, harus bangkit. Tapi tubuhnya tidak mau menurut. Ia hanya duduk termangu di sofa. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11. Siti berbaring di tempat tidur. Sisi sebelahnya kosong. Tempat yang selama 30 tahun diisi seseorang. Sekarang, tempat itu akan selamanya kosong. Siti memejamkan mata. Besok pagi, ia harus bangun lagi. Begitulah cara bertahan hari demi hari. Bertahan sedikit lagi, kata Siti pada dirinya sendiri, sedikit lagi. Sebulan berlalu. Budi Santoso duduk di kamar kosnya yang sempit, sedang menyeduh mie instan. Pria berusia 61 tahun yang menyeduh mie sendirian tampak menyedihkan. Ia menuangkan air panas dan menutup cangkirnya. Harus menunggu 3 menit. Budi menatap keluar jendela. Melalui jendela kecil, terlihat gedung-gedung abu-abu. Tempat ini sangat berbeda dengan apartemennya dulu. Kenapa jadi begini? Gumam Budi. Beberapa hari pertama setelah cerai terasa menyenangkan. Ia merasa bebas, menganggapnya sebagai awal yang baru. Bersama wanita itu, Meli yang berusia 35 tahun, ia memimpikan masa depan yang cerah, tapi kenyataan berbeda. Gosip menyebar di kantor. Gosip bahwa Budi selingkuh dengan rekan kerja junior dan bercerai. Tatapan rekan-rekannya menjadi dingin. Pak Budi, apa itu benar? Pak, harusnya Bapak mempertahankan keluarga. Terdengar bisikan-bisikan. Budi setiap kali pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya berat. Dan seminggu yang lalu, ia dipanggil oleh atasannya. Pak Budi. Iya, Pak Direktur. Saya dengar gosip tentang Anda. Suara direktur itu dingin. Itu, maaf, Pak. Kita harus menjaga citra perusahaan. Promosi jabatan kali ini sepertinya sulit. Mendengar itu, Budi merasa kepalanya dipukul. Promosi jabatan. Posisi yang ia impikan seumur hidup, Pak Direktur. Dan pertimbangkan juga untuk pensiun dini. Tahun depan juga sudah waktunya. Pensiun dini? Pikirkan saja. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, ia menerima tawaran pensiun dini itu. Rasanya tidak adil, tapi tidak ada pilihan. Suasana di kantor sudah sangat tidak nyaman. Ia menerima pesangon, tapi jumlahnya tidak sebesar yang ia kira. Setelah dipotong pajak, tidak banyak yang tersisa. Ditambah lagi, hartanya dibagi 2 saat cerai, jadi uang yang tersisa semakin sedikit. Dengan uang ini, bisa bertahan berapa lama? Budi menatap buku tabungannya dan menghela napas. Mie instannya sudah matang. Saat membuka tutupnya, uap mengepul. Budi mengambil sumpit, tapi sumpit itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ah! Budi membungkuk untuk mengambilnya. Tapi pinggangnya sakit. Mungkin karena sudah tua, tubuhnya tidak sekuat dulu. Dengan susah payah ia mengambil sumpit dan mencucinya. Lalu ia duduk lagi dan mulai makan mie. Siti, apa kabar, ya? Tiba-tiba ia teringat istrinya. Atau lebih tepatnya, mantan istrinya. Siti selalu menyiapkan makanan dengan baik. Setiap hari ada nasi hangat dan lauk pauk. Ada sup, ada sambal. Sekarang, Budi setiap hari makan mie instan atau nasi bungkus. Tapi ini kan pilihan untuk kebebasan. Budi menenangkan dirinya. Ia pikir, bersama Meli, semuanya akan baik-baik saja. Tapi belakangan ini Meli jarang mau bertemu. Mas, maaf, hari ini ada janji. Mas, aku capek, lain kali saja. Alasannya semakin banyak. Awalnya Budi mencoba mengerti. Wanita muda, pasti sibuk. Tapi kemarin, terjadi hal yang mengejutkan.
Ia menelepon Meli, tapi tidak diangkat, jadi ia mengirim pesan. Meli, malam ini bisa bertemu? Lama ia menunggu, tapi tidak ada balasan. Budi cemas. Ia pergi ke dekat kantornya. Dan ia melihatnya. Meli sedang berjalan dengan pria lain. Napas Budi tercekat. Meli tertawa sambil mengobrol dengan pria itu. Terlihat akrab. Budi hendak mendekat, tapi berhenti. Lalu ia berbalik. Pulang ke rumah, ia minum sendirian. Menghabiskan 1 botol anggur. Aku ini apa? Budi menangis. Mencampakkan istri yang telah menemaninya 30 tahun demi wanita muda, tapi wanita itu pun sepertinya akan meninggalkannya. Pagi ini, ia menelepon Meli. Meli? Iya mas. Suaranya dingin. Kapan kita bisa bertemu? Mas, aku mau bicara. Apa? Sebaiknya kita jaga jarak dulu. Apa? Meli, apa maksudmu? Aku sudah bercerai. Masalah mas cerai itu kan urusan mas, bukan urusanku. Bukan urusanmu? Aku cerai karena kamu. Budi meninggikan suaranya. Mas, aku tidak pernah bilang begitu. Itu kan keputusan mas sendiri. Meli. Maafkan aku. Mas. Aku ingin bertemu dengan orang yang lebih muda. Telepon ditutup. Budi termangu memegang ponselnya. Tidak percaya. Orang yang lebih muda. Budi tertawa hampa. Setelah selesai makan mie, ia bangkit untuk mencuci mangkuk, tapi kepalanya pusing. Mungkin karena beberapa hari ini tidak makan dengan benar. Ia berpegangan pada dinding untuk menjaga keseimbangan. Haruskah ke dokter? Tapi ia sayang uang. Sekarang tidak ada pemasukan, harus hemat. Budi berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit, ia berpikir. Haruskah aku minta maaf pada Siti? Tapi ia tidak punya keberanian. Semuanya sudah berakhir, dan Siti pasti sudah menjalani hidupnya sendiri. Ia mengambil ponsel. Di daftar kontak, nomor Siti masih ada. Ia tidak bisa menghapusnya. Jarinya berhenti di atas tombol panggil. Tapi ia tidak menekannya. Mau bilang apa? Maaf? Aku salah? Ayo kita kembali? Semua itu terdengar konyol. Budi meletakkan ponselnya. Melalui jendela, terlihat matahari terbenam. Menatap langit yang mulai gelap, Budi menghela napas. Kenapa aku hidup seperti ini? Kontak dengan rekan-rekan kerja pun terputus. Setelah pensiun, tidak ada yang meneleponnya. Orang-orang yang seumur hidup bekerja bersamanya, sekarang menjadi orang asing. Menghubungi kakaknya, ia malu. Kakaknya pasti sangat kecewa padanya. Anak-anaknya juga tidak menghubunginya. Dian dan Tio pasti kecewa pada ayahnya. Semua orang meninggalkanku. Budi merasa kesepian. Malam semakin larut. Kamar kos itu terasa semakin sempit. Budi membuka kulkas. Masih ada sebotol anggur. Ia mengambilnya, membukanya, dan meminumnya. Tidak ada gelas, jadi ia minum langsung dari botol. Seteguk, 2 teguk, rasa mabuk mulai terasa. Apa salahku? Budi terus bertanya. Ia hanya ingin bahagia. Ingin memulai hidup baru dengan wanita muda. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Pekerjaan hilang, wanita pergi, keluarga hancur. Pria berusia 61 tahun yang minum sendirian di kamar kos sempit. Budi menatap cermin. Sosok di cermin tampak menyedihkan. Rambutnya sudah banyak uban, wajahnya penuh kerutan. Sorot matanya tidak bercahaya. Aku sudah tua. Budi baru sadar. Ia tidak muda lagi. Wanita 35 tahun tidak mungkin memilih pria 61 tahun. Ia hanya dibutakan oleh nafsunya. Ia teringat hari Lebaran. Hari di mana ia mengumumkan cerai di depan seluruh keluarga. Ia pikir Siti akan hancur, akan menangis dan memohon. Tapi Siti berbeda. Ia berkata, Alhamdulillah, baguslah. Dan tanpa ragu menandatangani surat cerai. Saat itu ia kaget, tapi sudah terlambat. Aku tidak menyangka wanita itu akan melepaskanku semudah ini, Budi menyesal. Tapi sudah tidak bisa diubah. Setelah menghabiskan anggur, rasa sepi semakin menjadi. Minuman keras bukan mengurangi kesepian, tapi malah memperbesarnya.
Budi terkapar di tempat tidur. Besok pagi, ia harus bangun sendirian lagi. Pagi tanpa ada yang membangunkan, tanpa ada yang menyiapkan sarapan. "Siti, maafkan aku," gumam Budi. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Hanya monolog pria kesepian di kamar kos sempit. Malam semakin larut, dan Budi pun tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat rumahnya. Ruang tengah yang luas, meja makan yang hangat, dan Siti. Tapi saat terbangun, semua itu akan lenyap. 3 bulan berlalu. Musim hujan berlalu, musim kemarau tiba. Pagi itu, sinar matahari hangat masuk melalui jendela. Siti terbangun pukul 6 pagi. Bukan karena alarm, tapi karena terbangun secara alami. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Udara segar masuk. Meskipun hanya kamar kos kecil, ia sudah terbiasa. "Ini ruanganku," gumam Siti. Ia suka karena kamar kecil ini adalah miliknya sendiri. Ia mandi dan berganti pakaian. Seragam supermarket. 2 bulan lalu, ia mulai bekerja sebagai kasir di supermarket dekat rumah. Awalnya sulit. Pekerjaan pertama di usia 56 tahun, harus belajar menggunakan mesin kasir dan canggung melayani pelanggan. Tapi sekarang sudah terbiasa. Siti bisa menyapa pelanggan dengan senyum. "Selamat datang." "Terima kasih, silakan datang kembali." Sapaan sederhana, tapi Siti mengucapkannya dengan tulus. Pemilik supermarket juga orang yang baik. "Bu Siti, terima kasih atas kerja kerasnya." "Tidak, Pak. Saya senang. Pelanggan suka dengan Ibu, loh," katanya senyum ibu manis. Mendengar pujian itu, Siti tersipu, tapi hatinya senang. Gajinya tidak banyak. Sekitar 2 juta sebulan. Tapi Siti puas. Ia bangga bisa hidup dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Dengan uang pembagian harta, ia membeli kamar kos kecil ini, bisa saja menyewa, tapi Siti ingin punya rumah sendiri. Meskipun kecil, tidak apa-apa. Asal rumah sendiri, perabotan juga ia beli satu persatu. Barang bekas, tapi ia bersihkan dan tata dengan rapi. Sekarang rumahnya terasa nyaman dan hangat. Setelah sarapan sederhana, ia berangkat kerja. Jaraknya hanya 10 menit jalan kaki. "Bu Siti, sudah datang?" "Iya, Pak." "Selamat pagi. Pagi ini banyak barang baru datang. Tolong dirapikan." "Ya." "Baik, Pak." Siti bekerja dengan rajin. Menata sayuran, membuang yang layu, menempelkan label harga. Saat bekerja, para tetangga datang berbelanja. "Bu, sawi ini segar." "Iya, Bu. Baru datang pagi ini." "Segar sekali. Kalau begitu, saya mau ini." "Baik, Bu. Terima kasih." Mengobrol dengan pelanggan terasa menyenangkan. Dulu ia hanya di rumah, tidak punya kesempatan bicara dengan orang lain. Sekarang setiap hari ia bertemu orang baru. Saat jam makan siang, pemilik supermarket memanggilnya. "Bu Siti, ayo makan." "Iya, Pak." Ia makan bersama karyawan lain. Bekal yang disiapkan oleh pemilik supermarket. "Bu, sekarang wajahnya cerah, ya," kata seorang karyawan muda. "Oh, ya?" "Iya." Waktu pertama datang kelihatannya murung, tapi sekarang senyumnya manis. "Terima kasih." Siti tersenyum. Akhir-akhir ini ia memang merasa senang. 3 bulan lalu, setiap hari ia merasa cemas dan kesepian. Takut hidup sendiri, masa depan terasa tidak pasti. Tapi setelah mulai bekerja, semuanya berubah. Sibuk bekerja membuat tidak ada waktu untuk merasa sepi. Dan ia bangga bisa hidup dengan uangnya sendiri. "Aku juga bisa." Siti merasa bangga pada dirinya sendiri. Sore hari, pelanggan semakin ramai. Siti bekerja keras di kasir. "Selamat datang. Totalnya 55.000. "Terima kasih, silakan datang kembali." Pelanggan datang dan pergi, waktu berlalu dengan cepat. Waktu pulang tiba. Siti melepaskan seragamnya dan berganti pakaian. "Bu Siti, terima kasih." "Iya, Pak. Sampai besok." Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke toko. Membeli bahan untuk makan malam. "Malam ini masak apa, ya?" pikir Siti.
Akhir-akhir ini ia suka memasak makanan enak untuk dirinya sendiri. Ia membeli bahan untuk sup ayam, dan juga tahu. Setelah membayar, ia pulang. Sesampainya di rumah dan membuka pintu, udara hangat menyambutnya. Ia sengaja menyalakan kipas angin sebelum pergi. Ia meletakkan tasnya dan mulai menyiapkan makan malam di dapur. Merebus ayam, memotong sayuran. Terdengar suara air mendidih. Makan sendirian, tapi ia menyiapkannya dengan sepenuh hati. Ia juga menanak nasi dan mengeluarkan lauk. Ia menata meja. Meja kecil yang rapi. Selamat makan. Siti menangkupkan tangan. Lalu ia mengangkat sendok. Sup ayam hangat masuk ke mulutnya. Enak sekali. Ia tidak menyangka masakan untuk dirinya sendiri bisa seenak ini. Dulu ia selalu memasak untuk suami dan keluarga mertuanya. Tidak pernah memasak apa yang ia inginkan, tapi sekarang berbeda. Memasak apa yang ia mau, membeli lauk yang ia suka, itulah kebahagiaan. Setelah selesai makan, ia mencuci piring. Lalu duduk di sofa dan menyalakan televisi, ada sinetron. Ia menonton dengan santai. Saat itu, telepon berdering. Putrinya, Dian. Ibu. Iya, Dian. Ibu lagi apa? Lagi nonton TV. Sudah makan? Sudah. Baru saja. Masak sup ayam. Sendirian? Iya. Dian terdiam sejenak. Lalu berkata, Bu, akhir pekan ini aku ke sana, ya, kita makan bareng. Tidak usah. Kau kan sibuk. Tidak apa-apa, aku mau ke sana, kangen ibu. Hati Siti terasa hangat. Baiklah, kalau begitu datanglah. Nanti ibu masakan yang enak. Iya, Bu. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, Dian. Setelah menutup telepon, ia tersenyum. Senang karena putrinya akan datang. Putranya, Tio, juga sesekali menelepon. Meskipun sibuk, ia tetap khawatir pada ibunya. Untung ada anak-anak. Siti bersyukur. Malam semakin larut. Siti berganti piyama dan berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit, ia mengenang 3 bulan terakhir. Awalnya sangat sulit. Ia banyak menangis dan cemas. Tapi ia berhasil melewatinya. Menemukan pekerjaan, membeli rumah, dan memulai hidup baru. Tentu saja tidak sempurna. Kadang masih merasa sepi, kadang masih cemas akan masa depan. Tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia bebas, dan bisa hidup untuk dirinya sendiri. Aku sudah melakukannya dengan baik, Siti menenangkan dirinya. Saat itu, ia teringat suaminya. Budi, apa kabar sekarang? Ia dengar dari kerabat. Budi berhenti dari pekerjaannya, dan dicampakkan oleh wanita muda itu. Tinggal sendirian di kamar kos. Siti merasa campur aduk. Merasa kasihan, tapi juga berpikir, itu hidup yang ia pilih. Budi hidup sesuai pilihannya, dan ia menerima akibatnya. Siti pun begitu. Memilih cerai, dan menerima hidup sendiri. Dan sekarang, Siti bahagia. Tidak sempurna, tapi ia hidup dengan caranya sendiri. Inilah aku, gumam Siti. Melalui jendela, terlihat bintang-bintang di langit malam. Indah sekali. Siti memejamkan mata. Besok pagi, ia akan bangun dan pergi ke supermarket lagi. Menyapa pelanggan dengan senyum, dan bekerja keras. Dan malamnya, ia akan memasak makanan enak untuk dirinya sendiri. Rutinitas kecil, tapi itulah kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, Lebaran Haji tiba. Dulu, ia pasti akan pergi ke rumah mertua dan bekerja seharian. Tapi sekarang berbeda. Siti berencana menghabiskannya dengan tenang di rumah. Putrinya, Dian, akan datang. Pagi hari Lebaran, Siti menyiapkan makanan sederhana. Ia tidak membuat ketupat atau opor. Sebagai gantinya, ia mengupas buah dan membuat salad. Dian tiba. Ibu. Selamat datang, Dian. Mereka berpelukan. Dian menatap ibunya dan tersenyum. Bu, senyum ibu sudah kembali. Iya, akhir-akhir ini ibu senang. Syukurlah. Aku khawatir sekali. Maaf ya, Dian. Ibu sudah membuatmu khawatir. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang ibu bahagia. Mereka duduk dan makan bersama.
sambil mengobrol. Bu, sekarang sudah benar-benar tidak apa-apa? Iya, Dian, tidak apa-apa. Malah lebih baik. Zonggu? Iya. Aku tidak tahu kalau hidup untuk diri sendiri bisa semenyenangkan ini, Siti serius. Bu, aku menghargai pilihan ibu. Awalnya aku tidak mengerti, tapi sekarang aku tahu. Ibu juga berhak bahagia. Mendengar perkataan Dian, mata Siti berkaca-kaca. Terima kasih, Dian. Bu, ayo kita hidup dengan baik ke depannya. Iya. Mereka berpelukan lagi. Saat itu, bel pintu berbunyi. Siti bingung. Siapa, ya? Saat membuka pintu, ibu mertuanya berdiri di sana. Nenek berusia 86 tahun itu memegang tongkat. Ibu? Siti terkejut. Boleh ibu masuk? Iya, Bu. Silakan masuk. Ibu mertua masuk. Dian juga kaget dan berdiri. Nenek? Dian juga di sini, ya. Nenek, kenapa ke sini? Ibu mertua menatap Siti, lalu berkata singkat, Siti, maafkan ibu. Bu, ibu salah pada menantu ibu. Ibu sudah membuatmu sangat menderita. Sekarang, hiduplah dengan tenang. Mata ibu mertua berkaca-kaca. Ibu, Budi, anak itu, sudah salah. Sebagai ibunya, ibu minta maaf. Siti memeluk ibu mertuanya. Mereka berdua berdiri begitu beberapa saat. Dian menatap pemandangan itu dan diam-diam menyeka air matanya. Sore itu, di musim kemarau yang hangat. Di sebuah kamar kos kecil, 3 orang duduk minum teh bersama. Siti menatap keluar jendela. Sinar matahari bersinar hangat. Sekarang dimulai, gumam Siti. Perceraian di hari Lebaran itu bukanlah akhir. Itu adalah awal yang baru. Dan sekarang, Siti sedang menjalani hidupnya sendiri. Dengan bahagia. Siti, yang menerima pengumuman cerai di hari Lebaran dan dengan tegar berkata Alhamdulillah, baguslah, sambil menandatangani surat cerai. 3 bulan kemudian, ia bekerja sebagai kasir supermarket dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Perkataan bahwa usia hanyalah angka, kita rasakan kembali melalui kisah Siti. Dukungan Anda akan menghasilkan cerita yang lebih baik. Subscribe, like, dan nyalakan notifikasi untuk mengikuti cerita selanjutnya. Semoga hari Anda bahagia.